Untuk pertama kalinya di tahun 2025, harga emas ditutup turun 2 minggu berturut-turut. Apakah ini sinyal koreksi lebih lanjut atau harga bisa balik lagi mendekati ATH? Jangan skip video ini Sobat Traders, kita akan bahas analisa gold, Nasdaq, oil, dan juga peluang-peluangnya untuk trading minggu ini tanggal 5-9 Mei 2025. Oke, kita akan bahas dan kita akan awali dulu ya dengan review pergerakan market di minggu yang lalu. Oke, buat kalian yang penasaran ya dengan ulasan-ulasan review market, analisa dan prediksinya, jangan lupa di like dan subscribe dulu. Oke, jadi saya bahas ya secara singkat poin-poinnya untuk minggu yang lalu adalah bahwa pada minggu yang lalu ya pergerakan market mulai mereda ya, tidak terjadi terlalu banyak gejolak gitu. Kenapa demikian? Karena mulai ada sedikit mereda ya tensi perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Ini ada wacana antara pihak Amerika ya dari Menteri Keuangan ya Scott Bennett itu ya untuk membicarakan tarif dengan Tiongkok. Meskipun belum ada konfirmasi dari Tiongkok, tapi setidaknya ada upaya untuk meredakan tensi perang tarif dalam 2 minggu ini. Kemudian laporan data ekonomi Amerika Serikat, yaitu data NFP ya, yang minggu lalu yang menjadi sorotan adalah data tenaga kerja Amerika di bulan April menunjukkan penambahan 177.000 pekerjaan baru, melebihi ekspektasi. Kemudian angka ini juga memberikan satu kepercayaan kepada para investor bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap kuat meskipun ada ketegangan perdagangan. Dolar Amerika Serikat dan indeks saham Amerika bergerak naik ditutup menguat pada minggu yang lalu. Kemudian kebijakan suku bunga The Fed akan mengadakan pertemuan untuk merumuskan kembali kebijakan suku bunga di minggu ini ya. Jadi dari minggu yang lalu market udah wait and see ya Sobat Trader. Kemudian kekhawatiran resesi global ini perlu juga dicermati ya. Bagaimana ada analis-analis ya terkemuka memperingatkan meningkatnya resiko resesi global akibat kebijakan tarif yang agresif, seperti Moody's Analytics memperkirakan kemungkinan resesi global lebih dari 50%. Ini maksudnya kemungkinan ada resesi itu 50% gitu ya, atau lebih dari 50%. Kemudian JP Morgan menaikkan probabilitas resesi AS dari 40 menjadi 60%. Oke, artinya ketika ada kekhawatiran resesi, para investor bersiap-siap akan masuk lagi ya ke aset-aset safe haven seperti gold, yen, Swiss franc, dan lain-lain. Oke, kita review lagi indeks saham Amerika Serikat seperti tadi saya sampaikan, S&P dan juga Dow Jones ya. Kemudian dan juga Nasdaq Index mengalami pemulihan dari penurunan di minggu-minggu sebelumnya. Jadi adanya jeda tarif ya dan data tenaga kerja NFP yang positif ini membuat indeks saham ke zona hijau. Meskipun volatilitas tertinggi karena ketidakpastian kebijakan perdagangan. Kemudian gold diperdagangkan turun. Ini seperti tadi ya kita sampaikan di awal, penurunan mingguan kedua berturut-turut atau beruntun. Ini merupakan rekor di tahun 2025 atau di era Trump yang kedua ini, bahwa gold mencatat penurunan mingguan yang kedua. Biasanya kalau koreksi satu kali, kemudian minggu depannya naik lagi gitu ya. Oke, kita lihat untuk oil, harga minyak WTI ya. Kita lihat harga minyak WTI turun tajam. Ini kenapa? Karena OPEC Plus, negara-negara OPEC Plus dan juga Rusia mau meningkatkan produksi minyak dan juga belum adanya kesepakatan yang resmi antara AS dengan Tiongkok, dua negara yang menjadi produsen dan juga konsumen minyak terbesar dunia. Nah, USD Oil ini mencatat penurunan yang tajam di bulan April, yaitu 18,44% turunnya. Merupakan penurunan harga minyak terbesar sejak November 2021 atau di zaman COVID yang lalu ya. Oke, ini adalah performa untuk dolar indeks mencatat kenaikan 0,49%. Kemudian gold secara mingguan mencatat penurunan 2,85%, ditutup di 3233,43. Kemudian Nasdaq Index mingguannya menguat 3,33%, ditutup di 20.274,75. Dan kemudian harga minyak atau USD Oil turun 7,28%, ditutup di level 58,53. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, kita lihat untuk minggu ini apa yang akan kita fokuskan Sobat Traders. Untuk fokus mingguan gold, Nasdaq, dan oil untuk minggu ini adalah yang paling utamanya adalah pertemuan FOMC atau pertemuan The Fed ya, di mana The Fed akan mengumumkan suku bunga yang diperkirakan akan dipertahankan di level atau di kisaran 4,50% ya. Dan penting untuk disimak adalah bagaimana pernyataan nanti si Powell kapan mulai menurunkan suku bunga lagi. Karena kalau ada signal penurunan suku bunga, dolar bisa melemah dan investor akan lari ke aset yang non yield yaitu gold. Oke, terus kita lihat untuk data-data ekonomi yang seperti biasa ada ISM, Service PMI, dan pada hari Kamis malam ada Unemployment Claims. Oke Sobat Traders, kita lihat dulu di FedWatch Tool ya. Ini adalah perkiraan untuk pertemuan FOMC tanggal 7 Mei ini ya. Kita lihat dari 100% yang disurvei, kita lihat 3,2% memprediksi ada penurunan ya dari 4,5 tadi ya ke 4,25. Sementara 96,8% yang disurvei ya mengatakan masih yakin bahwa suku bunga tetap bertahan di kisaran 4,25 sampai 4,50%. Jadi hampir 100% yakin bahwa suku bunga tetap dipertahankan di 4,5%. Oke Sobat Trader, untuk gold kita rangkum sedikit ya. Pada minggu yang lalu mencatat penurunan minus 2,85% dan di bulan April masih tetap ya mencatat kenaikan bulanan sebesar 5,25%. Dan di bulan April juga harga emas mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa di 3.499,83 atau hampir menyentuh 3.500 sebelum terjadi koreksi turun tajam. Nah, kita lihat untuk faktor yang mendukung koreksi gold adalah meredanya tensi perang tarif AS Tiongkok untuk sementara waktu dalam 2 minggu ini. Kemudian ada juga pembicaraan antara AS dan Iran terkait minyak ya, dan dolar yang rebound. Ini membatasi minat investor terhadap harga emas, sehingga harga emas terkoreksi. Dan bagaimana untuk prediksi secara teknikal dan peluang-peluangnya, jangan skip, kita akan bahas secara teknikal. Oke Sobat Traders, kita lihat secara teknikal di grafik mingguan. Ya jelas ya Sobat Traders, harga emas ini mengalami fase koreksi yang cukup besar dari sejak mencatatkan ya ATH di 3498 atau 99 ya, hampir 3.500, terkoreksi turunnya banyak sekali ya. Dan kita lihat koreksinya panjang sekali, bahkan melebihi daripada besar hampir 3 kali dari besar body candle mingguan. Kemudian minggu lalu mencatat kembali penurunan. Jadi ada tekanan seller yang besar dari area sini ya, dari area 3.400-an. Dan minggu lalu harga ditutup turun di 3.233, turun 2,85%. Dan sekarang kita lihat Sobat Trader untuk penurunannya, kita lihat masih ada peluang untuk turun. Kenapa? Kita lihat di sini ada candle ya, candle inverted hammer di pucuk ya. Dan ada tekanan seller di candle berikutnya, maka kita bisa mencari ya potensi untuk kelanjutan koreksi. Kita bisa lihat nih Sobat Trader. Oke, kita pakai grafik yang lebih bersih. Kita lihat untuk minggu ini ya. Harga kita lihat akan mencari. Nah, di sini Sobat Trader ini adalah untuk low-nya 3260 ya, 3260 sebagai ekor shadow-nya. Kemudian sudah disamai ya, sudah disentuh di Senin pagi di 3272. Artinya ini sudah masuk ya ke dalam area pullback gitu ya. Kita lihat pakai grafik daily Sobat Traders. Nah, ini di awal minggu ini ya. Kita lihat di awal minggu, di awal pekan ini masih ada potensi untuk pullback dulu ya. Kenapa? Di candle Jumat kemarin ini ada candle inverted hammer ketika harga sedang turun. Jadi kita lihat dan kita bersabar ya, untuk minggu ini di awal minggu masih ada potensi untuk pullback dulu ya. Jadi kita pakai grafik A4 ya, dan juga daily kita lihat. Jadi pullbacknya masih ada potensinya ke sini Sobat Traders, ke 3270-an atau 3280-an ya. Kita bisa pakai ya zona ya, zona di sini. Oke, ini bisa jadi zona untuk supply. Oke, di level berapakah ini? Kita lihat ini ada di 3290 ya, 3290 sampai 3319. Apakah sampai ke situ? Paling tidak kita tandai dulu ya, karena potensi pullbacknya
masih cukup besar. Jadi jangan sell dulu untuk saat ini karena kemungkinan masih ada kan cenderung naik. Kita bisa lihat dari grafik di daily ya, terakhir di hari Jumat yang lalu ini adalah grafik inverted hammer. Jadi biasanya akan ada arah naik ya. Ya, jadi sobat trader dari 3290-an atau 3300 nanti bisa mencari potensi untuk sell di situ. Kemungkinan itu adalah titik sell atau area sell yang cukup besar dan kita bisa cari peluang untuk koreksi berikutnya adalah ke level ini sobat trader ya. Ini adalah kita lihat bisa menjadi support ya. Kita lihat di sini. Oke, di level berapa ini kita bisa tandai ya sobat traders. Ya, ini adalah 3167. Jadi di 3167 ini bisa menjadi target penurunan gold di minggu ini. Oke, kita bahas untuk USD oil. Nah, oil ini juga pergerakannya volatil sekali ya. Minggu yang lalu turun 7, sekian persen. Oke, sobat trader, kita lihat untuk penurunannya saat ini sudah menyamai ya. Hari ini, hari Senin ini sudah berlanjut turun lagi. Dan kita lihat sobat trader, di sini ada ekornya atau shadow, ada lower di tanggal 9 April. Itu di 55.08 ya. Hampir saja menyamai ya untuk penurunan hari ini. Dan sobat trader, kita jangan sell di area low ya. Jadi tunggu dulu kalau misalnya harga menembus di bawah 55 baru kita bisa mencari peluang untuk entry sell lagi. Tapi sebelum terjadi penembusan ya di bawah 55 maka sobat trader sebaiknya menunggu ya harga pullback dulu. Kita menunggu harga pullback dulu